Sebuah isyarat jari sebelum napas terakhir menjadi kunci pembuka tabir gelap di balik kematian tragis bocah Malang bernama Nizam Syafi'i. Di balik tawa polosnya yang kini sirna, tersimpan derita yang tak terbayangkan. Ya, saat bukti video memperlihatkan Nizam menunjuk langsung siapa pelakunya, sang ibu tiri justru berdiri kokoh di balik dinding bantahan. Namun, hukum tak akan tinggal diam. Pasal berlapis kini menanti, dengan bayang-bayang penjara selama 20 tahun hingga tuntutan hukuman mati dari sang ayah kandung. Apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa itu? Inilah 5 fakta di balik kematian tragis Nizam, dari drama bantahan, upaya hukumnya membara, hingga ancaman bui yang siap menjerat pelaku. Sebuah rekaman yang sanggup merobek hati siapapun yang melihatnya. Di sisa tenaganya, di antara rasa sakit yang tak terlukiskan, bocah sekecil Nizam Syafi'i seolah menolak untuk pergi tanpa membawa keadilan. Dunia seakan berhenti berputar saat jari kecil itu bergerak. Bukan untuk meminta peluk, bukan untuk meminta suaka, tapi untuk menunjuk satu sosok yang seharusnya menjadi ibu, namun justru diduga menjadi mimpi buruknya. Isyarat jari Nizam menjadi saksi bisu, sebuah kesaksian dari liang lahat yang kini membongkar tabir kebohongan di rumah itu. Inilah rekaman yang mengguncang nurani publik, detik-detik memilukan saat Nizam Syafi'i menunjuk ibu tirinya sebagai pelaku penganiayaan, sebelum ia akhirnya menyerah pada maut. Kenapa? Mama. Oh kan? Ya ke mama kan? Ya? Tuh. Diam dulu kamu. Diam dulu kamu. Ini polisi nih. Diam dulu. Biar saya nanya. Diam. Rumah ya? Orang aku Aisyah. Cicing. Jadi, diam kamu. Ya. Nanti Bapak ya. Bagaimana mungkin sebuah bantahan bisa berdiri kokoh saat ribuan mata telah melihat bukti yang tak terbantahkan? Di satu sisi, ada isyarat jari seorang bocah yang berjuang di ambang maut. Di sisi lain, ada kata-kata dingin yang keluar dari bibir seorang ibu tiri. Meski rekaman video telah viral memperlihatkan detik-detik Nizam menunjuk siapa yang telah merampas dunianya, sang ibu tiri justru melempar narasi yang berlawanan. Ia menyangkal, ia berkelit, dan ia menolak disebut sebagai eksekutor utama di balik hilangnya nyawa bocah tak berdosa itu. Lantas seperti apa bentuk sangkalan dari ibu tiri Nizam, dan bagaimana reaksi pihak ibu kandung Nizam? Anak tidak bisa hidup lagi. Anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya, kan gitu. Jangan menjadi pahlawan kesiangan gitu. Giliran saya tahlil ke kiai yang ngali kubur, yang ini yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang. Saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan sok sumbang. Urusin tuh sampai anak itu dikurbankan, diekakan, dikasih rumah pulasaranya, pusarannya di kuburan. Kan harusnya begitu. Bukan digoreng di media sosial. Begitu kalau benar-benar sayang ke anak. Apalagi sekarang udah almarhum, sok doain. Kasih rezeki, kasih wakaf untuk anak. Ini takdirnya anak saya sudah sampai di sini. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan, apalagi sampai ada yang menjadi korban pidana ini itu. Tidak ada, anak meninggal ini takdirnya dan ini karena anaknya. Itu aja. Bukti-bukti sudah jelas dan sebelum Nizam berpulang juga dia sempat menuju ibu tirinya, tapi rekaman suaranya bocor, dia tidak mengakui gitu, mengelak. Bagaimana? Ya pastinya lah, karena dia ancamannya kan 20 tahun, dia pasti mau ngelak lah.
ya kan, hak dia lah, ya kan, bahwa ini kan ancamannya tinggi, ya kan, bisa mungkin dia, ya kan, apa yang dia lakukan dia tidak mengakui kan, sebisa mungkin dia akan melakukan itu. Yang pasti haknya dia sih. Gitu. Dari Polres sudah naik penyidikan. Nah, naik penyidikan artinya dua alat Sudah bukti, ada. ya kan, bukti permulaan sudah terpenuhi, artinya seperti itu. Duka seorang ibu tak akan pernah usai, namun amarahnya kini berubah menjadi senjata paling mematikan bagi mereka yang berkhianat. Ibu kandung Nizam telah mengambil keputusan bulat. Secara resmi, langkah hukum ditempuh. Bukan sekedar laporan di atas kertas, melainkan sebuah sumpah untuk menyeret siapapun yang terlibat ke balik jeruji besi. Ia berdiri di garda terdepan, memastikan bahwa setiap rintihan anaknya sebelum tiada akan dibayar tuntas di meja hijau. Ini bukan hanya sekedar persoalan hukum, tapi ini tragedi kemanusiaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Makanya kita melaporkan hari ini ke KPI untuk minta pendampingan, karena kita akan resmi melaporkan sebagai korban kepada Polres dalam 1-2 hari ini. Kenapa kita laporkan? Karena banyak kita duga, patut kita duga, ini banyak yang terlibat di dalam kematiannya Nizam sendiri. Klaim bahwa dibilang TF sendiri, ibu Nizam kan bilang tidak melakukan penyiraman air panas, tidak tidak memaksa Nizam minum air panas, itu tanggapan itu seperti apa? Mudah-mudahan ada bukti titik terang aja. Bahkan kita punya video sebelum kematian Nizam. Mungkin bisa dilanjutkan Teh Mira. Ya. Jadi kita mendapatkan bukti-bukti baru itu dari video-video yang ada pada saat Nizam itu sebelum dibawa ke rumah sakit. Jadi pada saat dia sudah parah sekali di rumah dan ada pembiaran tidak diperiksa segera ke rumah sakit. Jadi ada dua hal yang di sini yang bisa sebetulnya penyidik tarik, yaitu satu, bahwa Nizam pernah mengalami KDRT, pemukulan, dan sudah dilaporkan oleh bapaknya, tetapi dicabut kembali, berdamai, berjanji ibu tirinya yang itu untuk tidak melakukan lagi, ternyata melakukan lagi. Yang kedua adalah pada saat dia sekarat atau koma di rumah sakit sebelum meninggal, dia menunjuk itu ibu tiri itu yang melakukan ini, di sini dikubur, dicekokin air panas gitu. Ayah kandung Nizam Syafi'i kini memecah kesunyian. Bukan sekadar penjara, bukan sekadar kata maaf. Dengan suara yang bergetar namun penuh ketegasan, ia melayangkan tuntutan yang paling ekstrim di mata hukum, yakni hukuman mati bagi sang pelaku. Inilah jerit kemarahan seorang ayah. Saat cinta yang terlambat berubah menjadi tuntutan eksekusi maksimal. Akankah hukum mengabulkan amarahnya, ataukah fakta lain akan terungkap? Ya, kalau hukuman 15 tahun menurut saya terlalu ringan ya. Terlalu ringan. Orang seperti ini sepertinya nggak harus menghidup udara segar selama-lamanya, harus membusuk di dalam bui ya. Kalau bisa malah Dari harapan saya wawancara yang sebelum Kasus kematian tragis Nizam kini memasuki babak paling krusial. Bukan lagi sekadar isu sosial, melainkan jeratan pasal berlapis yang telah disiapkan. Ancaman hukuman 20 tahun penjara kini membayang di depan mata pelaku, sebuah harga yang harus dibayar atas penderitaan panjang sang bocah malang. Namun, pertanyaannya, apakah 2 dekade di balik jeruji besi cukup untuk menebus sebuah nyawa? Di saat publik mendesak keadilan maksimal, celah hukum mulai diperdebatkan. Akankah pasal ini ditegakkan tanpa ampun, atau justru ada pintu keringanan yang terbuka? Bagaimana reaksi ibu tiri Nizam menghadapi ancaman hukuman jika dirinya benar-benar dilaporkan? Ya kalau saya kan pasrah aja, Allah yang maha tahu kan gitu. Kalau memang ini membuat anak saya tenang, ya apa boleh buat. Aturan di Indonesia ini, aturan negara atau aturan manusia kan bisa dirubah, bisa dibuat-buat. Kalau aturan Allah kan tidak.
Ya saya pasrah aja gitu. Ya mudah-mudahan aja ada keajaiban, mudah-mudahan kebenaran bisa diperlihatkan gitu. Nah, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada. Saya berduka ini. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Ya, tetapi ini Pasti kita pengen ekspresi. mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.